Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Savana Indonesia. Vlog kali ini bertema kenapa harus fokus di tempat sampah. Padahal vas bunga lebih indah. Kenapa lebih fokus di tempat sampah padahal vas bunga itu lebih indah? Oke, saya mau sharing sedikit. Hari-hari ini ketika di dalam sebuah pekerjaan atau posisi di masyarakat atau apa, semakin tahun posisi saya semakin naik dari satu level ke level yang lain. Tetapi beberapa hari kemarin ada hal yang membuat saya tidak nyaman. Kenapa? Ada beberapa orang yang kelihatannya kan iri kepada kita, malah sinis, pandangannya sinis kepada kita. Itu ketika dulu saya tidak menjabat sesuatu atau tidak punya jabatan lah, kita tidak punya posisi di masyarakat, semua orang kelihatannya semuanya baik kepada kita. Kita sapa, dia menyapa, kita senyum, mereka senyum. Tapi ketika posisi kita semakin tinggi, ada beberapa tahapan yang kita capai kan begitu. Kenapa ada beberapa wajah-wajah itu yang jadinya sinis kepada kita? Padahal kenapa orang menjadi tidak suka kepada kita? Banyak faktor. Bisa juga karena kesalahan kita atau memang tidak ada yang salah. Mungkin gara-gara kita ada sehingga kepentingan orang itu jadi terganggu. Itu jelas gak akan suka kepada kita. Atau tujuan orang itu tidak tercapai gara-gara adanya kita. Baik tujuan baik atau tujuan buruk yang kita tahu lah. Artinya banyak hal kenapa orang menjadi tidak suka kepada kita. Beberapa bulan, beberapa hari memenuhi pikiran saya. Saya pikir gitu, ada 1, 2, 3 wajah yang kenapa ketika bertemu mereka sinis sekali, ketika bertemu mereka melempar pandangan, karena nggak bisa fair seperti dulu. Itu menjadi bahan pikiran saya, itu yang memenuhi hari-hari saya, angan-angan saya. Kenapa begitu ya? Saya pikir terus, kemudian alhamdulillah ternyata beberapa hari ini juga, akhir-akhir ini saya sudah menemukan sebuah konsep bahwa kehidupan itu kan bagaikan kita masuk sebuah ruangan. Ketika kita masuk dalam sebuah ruangan, ada vas bunga, ada meja, ada lemari, ada lukisan yang bagus, ada vas bunga yang indah kan gitu. Dan jangan lupa bahwa di sudut ruangan itu pasti akan ada tempat sampah. Yang jelas bentuknya agak bagus, mungkin kotor dan bau kalau dekat-dekat sama air. Begitu juga dalam kehidupan. Gak mungkin semuanya itu indah, gak mungkin semua orang itu baik kepada kita. Gak mungkin semua orang itu bisa tersenyum kepada kita. Kembali lagi, ada hal-hal yang mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga orang itu nggak bisa baik kepada kita. Sebenarnya kita nggak merasa bersalah apa yang ketika kita berpikir apa ya kesalahan kita. Karena kalau kita tahu, oh ini salahnya, lalu kita minta maaf. Tidak, mungkin karena gara-gara adanya kita, kepentingan orang itu kita injak, kita menghalang-halangi kepentingan orang. Jelas nggak akan suka. Jadi gara-gara kepentingan, bukan karena pribadi. Kalau urusan pribadi kadang-kadang gampang, kita merasa salah, kita minta maaf, selesai, urusan personal. Tapi kalau urusan kepentingan dalam itu urusannya, jero itu berat pokoknya. Nah itu jadi ada sebuah masalah dalam diri saya hari-hari lalu, kemudian hari ini sudah dapat saya selesaikan, dan semoga dengan vlog ini menjadi pengalaman bagi sahabat Savana Indonesia dimanapun Anda berada. Saya punya gambaran tadi itu pokoknya. Oh iya, kehidupan kan gak mungkin ya semuanya itu indah. Pasti ada tempat sampah, ruangan lah. Jadi saya simpulkan gini aja lah. Hidup ketika kita menjalani kehidupan sama seperti kita masuk dalam sebuah kehidupan, berarti kita masuk dalam sebuah ruangan. Oke, kita lihat sekeliling. Apakah semuanya ruangan itu mesti indah? Tidak ada, pasti ada di pojok atau di sisi mana ada namanya tempat sampah. Nah, alangkah ruginya kita ketika kita duduk dalam sebuah ruangan, kita hanya fokus
fokus di tempat sampah itu. Kenapa ada tempat sampah ini? Kenapa tempat sampah ini kok rupanya jelek? Kenapa ketika saya deket ini kok bau sekali? Kenapa kita berpikir begitu? Kenapa kita menjalani itu yang saya jalani hari-hari kemarin itu? Orang-orang yang tidak suka sama saya, orang yang sinis seperti itu, wajahnya itu memenuhi pikiran saya, memenuhi. Fatal itu namanya. Kenapa kita fokus pada tempat sampah? Maka kita lihat wajah kita, oke lah kita lupa. Ada tempat sampah, butuh sekarang tempat sampah itu butuh. Orang yang nggak suka pada kita, mungkin yang menjadi lawan atau pesaing kompetitor kita, itu kan butuh kehidupan, kan butuh. Artinya menjadi sebuah konsep kehidupan bahwa nggak ada semuanya enak, ada yang nggak enak, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau artis menjadi hater atau macam-macam, itu menjadi penyeimbang aja. Intinya nggak ada hidup itu nggak enaknya, mesti ada yang nggak enaknya. Enak terus nggak ada. Seperti ruangan ada tempat sampahnya. Kesalahannya adalah kadang-kadang kita hanya fokus di tempat sampah itu. Orang yang sinis sama kita, orang yang nggak suka sama kita, orang yang pokoknya ngerecoki kehidupan kita. Padahal kita lupa di ruangan itu masih ada lukisan indah, ada vas bunga, yang bunga kalau asli mesti ada harum kan begitu. Ada pemandangan-pemandangan yang lebih indah daripada tempat sampah itu. Kadang-kadang kesalahan kita adalah kita terlalu fokus pada tempat yang jelek itu. Oke lah, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah tatanan masyarakat sosial, berapa orang yang tidak suka sama kita, yang memusuhi kita, yang ngerecoki kehidupan kita? 1-2 orang. Dan berapa banyak orang yang yang suka pada kita? Ada ratusan, ada ribuan orang yang tersenyum pada kita. Nah kadang-kadang ada 1-2 yang sinis sama kita, wajah sinis itu memenuhi pikiran kita. Ini yang perlu saya tekankan di sini adalah, yuk kita hidup, jangan fokus pada orang-orang yang tidak suka sama kita, tapi kita fokus aja pada orang yang mencintai kita, gitu. Jadi yang tersenyum sama kita, yang enak sama kita, itu aja yang kita pikirkan. Ngapain kita pikirkan orang nggak suka sama kita? Ya kita pikir, yuk kita pikir, tapi ya dipikir seadanya aja. Kenapa dia begitu ya? Gitu. Apa kesalahan kita evaluasi. Sekiranya udah gak ada yang salah, ya udah kita merasa kita sudah benar, kita jalani aja kok masih gak suka sama kita ya? Mungkin ada kepentingan yang kita mengganggu kepentingan orang itu. Dia mau melakukan sebuah kriminal atau kejahatan, korupsi, lalu gara-gara ada kita, orang itu gak bisa melaksanakan misi jahatnya itu, misi sampahnya itu, jelas gak suka sama kita penghalang itu. Itu ya, jadi pengalaman saya beberapa lalu, saya orang-orang yang wajah-wajah orang yang sini sama saya, orang yang nggak suka sama saya itu memenuhi pikiran saya, dan alhamdulillah hari-hari ini sudah bisa mengcounter back, sudah saya hilangkan pikiran-pikiran itu, bahwa kenapa saya tidak fokus pada orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang baik sama saya saja. Karena kan orang yang baik pada kita kan lebih banyak daripada orang yang nggak suka sama kita. Paling nggak suka berapa di pekerjaan atau di sosial masyarakat? 1, 2, 3 yang suka sama kita, 300 atau 3000 yang senyum sama kita. Ya nggak senyum hanya 1-2 orang. Itu aja yang pernah mengalami seperti yang saya alami. Yuk kita ingat gambaran saya, analogi saya, bahwa di dalam sebuah ruangan selain ada vas bunga, ada lukisan, ada hiasan-hiasan ornamen yang indah, juga ada tempat sampah. Yang menjadi kesalahan adalah kita terlalu fokus di tempat sampah itu. Ya udah, biarkan tempat sampah di tempatnya, kita fokus saja di lukisan, kita lihat di bunga ornamen atau ada bunga-bunga hiasannya, ada di tamannya, begitu ya. Oke, itu aja. Jadi biar kita tenang, bisa positif menjalani kehidupan ini. Tempat sampah selalu ada dalam sebuah ruangan. Orang yang tidak suka sama kita, yang membenci kita, entah apapun alasannya, pasti ada. Nah, jangan fokus di orang yang tidak suka sama kita, karena lebih banyak yang mencintai. Daripada memikirkan orang yang tidak suka sama kita, lebih baik kita memikirkan orang yang mencintai kita. Itu ya. Demikian pengalaman saya, semoga bermanfaat bagi sahabat Savana Indonesia, anak-anak saya, murid-murid saya, sahabat-sahabat saya, atau juga ada senior saya.
Mohon maaf melanjangi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.